Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Renawati, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Tadulako dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, mata kuliah Teori Hukum dan Sistem Hukum Indonesia, dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi 3, yaitu tentang keluasan dan tujuan hukum. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu hukum. Pengertian hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh otoritas berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang bersifat maksa dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Kemudian dalam Pure Theory of Law, ia menyebutkan hukum sebagai norma yang menentukan bagaimana manusia harus berperilaku yang didukung oleh sanksi tanpa mencampurkannya dengan unsur politik atau moral. Nah, pengertian ini adalah pengertian menurut Henk Kelsen tahun 1934. Kemudian untuk pengertian keluasan hukum adalah karakteristik hukum yang memungkinkannya untuk mencakup berbagai fenomena sosial, menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, dan memberikan ruang bagi keadilan moral di atas sekedar teks tertulis yang kaku. Mengenai keluasan hukum memiliki cakupan yang sangat luas. Di antaranya terbagi menjadi berdasarkan wilayah kerja, kemudian berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan waktunya. Berdasarkan wilayah kerja, hukum terbagi menjadi hukum nasional dan juga hukum internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum nasional adalah hukum yang berlaku di sebuah negara, dan hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara. Kemudian berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu mengatur hubungan warga negara dengan negara, dan hukum privat mengatur hubungan antar individu. Kemudian hukum terbagi juga berdasarkan waktunya. Yang pertama, ius constitutum yaitu hukum yang berlaku sekarang, dan ius constituandum. Ius constituandum yaitu hukum yang dicita-citakan atau hukum yang dicita-citakan untuk masa depan. Kemudian ada pertanyaan, mengapa hukum begitu luas? Jawabannya, karena hukum adalah interdisipliner atau lintas bidang. Contohnya, tanpa cyber law, transaksi digital tidak punya jaminan keamanan, dan tanpa space law, eksplorasi luar angkasa akan menjadi wilayah tanpa aturan. Kemudian, hukum bersifat dinamis, law as a tool of social engineering, yaitu hukum adalah instrumen aktif yang digunakan untuk memperbaiki keadilan sosial dan menjaga agar aturan tetap relevan dengan zaman. Mengenai subjek hukum berlaku bagi setiap orang, warga negara maupun badan hukum. Kemudian hukum juga terbagi beberapa bentuk selain subjek hukum, yaitu wilayah berlakunya hukum. Contohnya hukum pidana berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana. Kemudian bentuk-bentuk keluasan hukum diantaranya juga pada bidang kehidupan. Yang pertama ada hukum pidana, kemudian hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Kemudian menjadi waktu keberlakuannya hukum, yaitu hukum berlaku sejak ditetapkan dan tidak berlaku surut, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Di sini ada tujuan keluasan hukum. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, mengatur seluruh aspek kehidupan agar tertib. Yang ketiga, mencegah kekosongan hukum. Dalam praktiknya, hukum harus menyeimbangkan 3 pilar. Yang pertama, adalah keadilan atau justice yang dari sisi moralitas. Yang ketiga, kepastian dari sisi legalitas atau normatif, dan yang ketiga, kemanfaatan atau utility dari sisi sosiologis. Hubungan keluasan hukum dan tujuan hukum. Keluasan hukum mendukung tercapainya tujuan hukum, karena semakin luas hukum mengatur kehidupan, semakin besar peluang terciptanya ketertiban, dan hukum yang luas tetapi adil dan bermanfaat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.